Bapak Ibu umat Tuhan, jemaat Tuhan, sekali lagi salam, sekali lagi salam. Sore hari ini ibadah kita pertama sore di tahun 2022, Kupang 6 Februari 2022. Nah, saya ingin membawa kita pada sebuah tema, yaitu berserah dan percaya adalah kunci kita melihat Allah bertindak. Berserah dan percaya adalah kunci melihat Allah bertindak. Katakan amin. Nah saudara, mari kita lihat Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Kita lihat di sini, kita baca sama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sama-sama. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Dia akan bertindak. Tetap berdiri, saudara. Nah, saudara-saudara lihat di sini dikatakan begini, bagaimana Allah bertindak? Ada dua kata kunci, serahkan dan apa? Percaya. Jadi kalau saudara melihat Allah bekerja dalam hidupmu, dalam pergumulanmu, bisnismu, pekerjaanmu, sederhana, ada dua kata kunci, serahkan dan percaya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Jadi sederhana, kalau saudara mau lihat Allah bekerja untukmu dan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu, maka lakukan dua hal ini. Pertama, kita langsung pada intinya, yaitu percaya. Saudaraku, kita akan lihat poin yang pertama. Apa yang akan Allah lakukan bergantung dari poin pertama kita, yaitu berserah diri kepada Tuhan. Berserah diri adalah kunci untuk kita dapat melihat Allah bertindak atau Allah bekerja. Mari kita lihat ayat tadi, dikatakan begini, serahkanlah apa? Hidupmu kepada Tuhan. Kalau kita lanjut ke bawah, dia katakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Jadi kalau kita balik, bagaimana Allah akan bertindak? Maka kuncinya adalah kita apa? Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa itu berserah? Berserah dari kata dasar serahkan, ya, atau ya serahkan, berserah atau serahkan. Serahkan itu saya terjemahkan pindah tangan. Jadi kalau saudara yang namanya menyerahkan, yang saya terjemahkan berserah, itu kata serahkan itu artinya apa? Pindah tangan. Jadi kalau saudara lihat, kalau orang dilantik, biasanya ada penyerahan surat tugas. Jadi surat tugas tadi dari seorang pejabat atau dari seseorang kepada yang bertugas, entah itu kepala dinas, pejabat, bupati, wali kota, akan diserahkan surat tugas atau keputusan, surat keputusan itu akan diserahkan. Jadi serahkan itu artinya yang tadi ada di tangan saya berpindah ke tangan orang lain, yaitu yang disebut serahkan. Jadi berserah artinya pindah tangan. Jadi saudara, apa maksud saya? Ini saudara, berserah itu artinya serahkan. Serahkan artinya pindah tangan. Dari pergumulan saudara yang ada di tangan saudara, pindah ke tangan Tuhan. Dari pergumulan ada yang ada di pundak Anda, pindah ke pundaknya Tuhan. Dari kemampuan Anda, pindah kepada kemampuan Tuhan. Itu yang disebut berserah. Jadi dari kemampuan saudara yang tidak ada apa-apa ini, pindah kepada tangan Tuhan. Kenapa harus pindah dari tangan kita ke tangan Tuhan? Sebab tangan manusia tak mampu. Karena itu kita pindahkan kepada tangan yang mampu, yaitu tangan Allah. Jadi berserah artinya kita pindahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak pindahkan, maka kita akan ada pada titik tak mampu. Kita akan ada pada titik tak berdaya. Nah, dalam keadaan itulah kita diminta apa? Berserah, yang artinya pindah tangan. Dari tangan kita kepada tangan siapa? Tangan Allah. Masih ingat kembali pada cerita mengenai siapa? Goliat dan Daud. Daud atau Goliat merasa bahwa dia mampu.
Itu sebabnya dia tidak pernah pindahkan kekuatannya pada siapapun. Dalam peperangan melawan Israel, dia kuat, dia mampu. Boleh saya minta tambah volume sedikit ya, supaya saya tidak terlalu paksa. Nah, saudara dengar baik-baik, ketika Goliat itu datang kepada Daud, dia tahu kemampuan dia. Berbeda dengan Daud yang tidak punya pengalaman. Dan dia bilang begini, engkau datang dengan lembing dan tombak, artinya kemampuanmu, tapi aku datang dengan apa? Nama Tuhan. Artinya dari kemampuan Daud dia pindahkan kemana? Pindahkan pada kemampuan Tuhan. Dan akhirnya saya pikir dia sudah biasa dengan umbannya, tapi hari itu dia tidak menggunakan umbannya karena dia tahu kalau saudara lihat pakaian peperangannya orang Filistin itu lengkap. Kalau saudara lihat itu semua ditutup, hanya biji mata saja, atau orang bilang hanya mata yang terlihat. Nah, bayangkan kalau dia hanya mengandalkan umbannya yang kita bilang katapelnya, maka bisa saja salah. Tapi karena dia sadar bahwa titik itu dia tidak bisa mengandalkan kemampuannya, kecuali dia pindahkan kemampuannya pada kemampuan Tuhan. Ada waktu di mana saudara dan saya dengan gampangnya menemukan sebuah solusi. Ada waktu di mana saudara dan saya gampang menemukan jalan keluar. Ada waktu di mana saudara merasa saya mampu menolong diri saya. Tapi ada waktu saudara rasa semua jalan keluar telah tiada. Saudara sudah pikir tapi tidak menghasilkan sebuah solusi, apalagi jalan keluar. Maka itulah saatnya saudara bilang, aku pindahkan pergumulanku ke dalam tangan Tuhan. Tapi kita ini kan suka, selalu saya bilang, kita ini bilang kita serahkan kepada tangan Tuhan, tapi kita ambil kembali. Padahal serahkan itu artinya tadi saya bilang kasih ke orang itu dan jangan ambil lagi, betul ya? Tapi kita sering bilang aku berserah Tuhan, tapi kita kembali ambil apa yang sudah kita serahkan kepada tangan Tuhan. Contoh yang saya bilang, sering bilang, kita bilang Tuhan aku berserah penuh, persoalan ini aku tidak mampu, aku berserah kepada Tuhan, aku serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tapi malam kita ambil kembali. Sebelum kita tidur lalu kita pikir, Tuhan ini masalah terlalu berat, mungkinkah? Itu bagi saya itu tindakan saudara ambil kembali. Kalau saudara sudah serahkan ke tangan Tuhan, percayalah dia mampu bertindak. Jangan ambil lagi. Tapi kan kita sudah bawa, aduh bisa kok ini masalah selesai, aduh rasanya ini berat. Anda sudah ambil kembali. Tidak heran Allah baru mau kerja, Anda bilang mari dulu Tuhan diambil kembali. Rasanya tidak mungkin. Tapi berserah artinya pindah tangan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Saya sudah berdoa, saya sudah percayakan kepada Tuhan. Itu urusan Tuhan. Kelihatannya mustahil, itu urusan Tuhan. Masih ingat cerita mengenai air berubah jadi anggur? Ibu Maria bilang sama para pelayan, isilah tempayan itu. Padahal yang dibutuhkan mereka apa? Anggur, bukan air. Tapi itulah yang disebut berserah. Sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan, itu bukan urusan saudara lagi, itu urusan Tuhan. Kalau ada pergumulan yang terlalu sulit, bilang itu urusan Tuhan. Saya punya kata yang saya andalkan adalah, bila badai menghantam saudara, badai bukan urusan Anda, badai adalah urusan Tuhan. Jadi mari kita pindahkan. Mengapa harus Anda taruh di otakmu yang membuat otakmu sakit? Mengapa engkau harus taruh di hatimu sehingga hatimu penuh dengan beban dan syarat dengan beban dan persoalan? Mengapa engkau tidak pindahkan? Sebuah cerita kiranya dapat menyeberangkan kita untuk mengerti poin yang pertama ini. Ada seorang ibu yang berjualan setiap hari ke pasar. Di dalam keranjang jualannya itu selalu berisi macam-macam. Ada tahu, ada tempe, ada ayam beberapa 2 ekor, ada sayur yang harus dia gendong. Kebetulan rumahnya dengan jalan raya itu cukup jauh. Jadi dari rumah dia sudah susun, dia taruh di pundaknya dengan kain gendongannya. Ini orang Jawa. Jadi dia bawa menuju jalan raya. Sampai di jalan raya di kampung itu, transportasi satu-satunya adalah sebuah truk. Truk itu hanya satu-satunya ada di kampung itu yang menuju kota untuk mengantar jualan mereka.
Nah, ketika dia sampai di situ, dia seperti biasa, dia naik ke truk itu. Dan ketika dia naik ke truk itu, dia masih menggendong keranjang yang berisi tahu, tempe, daging, sate. Padahal dia sudah ada di atas truk. Dia terus, dan ketika sampai di pasar, sopir melihat dari kaca spion, kenapa ibu itu masih menggendong keranjangnya? Bukankah dia sudah di atas mobil? Tapi sopir itu terus berjalan. Tiba sampai di kota, sopir itu penasaran dan dia bilang, ibu, kenapa ibu tetap menggendong beban itu, yaitu keranjang yang berisi barang-barang jualan? Lalu dia berkata, ya biar saja, yang penting dia tiba di pasar. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi lucu. Harusnya dia naik ke truk itu, dia melepaskan bebannya di atas truk dan biarkan truk itu, mobil truk itu yang akan membawanya, dan dia tinggal duduk dan menikmati. Tapi itulah manusia, kita seperti itu. Kadang-kadang kita sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan, tapi kita masih memikulnya. Tidak heran kita stres, tidak heran kita depresi, tidak heran kita menjadi orang yang stres yang begitu luar biasa, karena kita pikir bahwa apa yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan masih bisa kita ambil. Tapi prinsipnya adalah, kalau engkau sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan, jodohkah, pangkatkah, pergumulankah, bebankah, sakit penyakitnya, itu urusan Tuhan. Urusanmu hanya pindahkan tangan dari tanganmu kepada tangan Tuhan, dari kemampuanmu pada kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan yang kedua, saya akan tutup. Dan yang kedua, poin yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah ini: percaya kepada Tuhan. Kalau Anda mau lihat Allah bertindak dalam hidupmu, yang kedua adalah apa? Percaya. Apa itu percaya? Dunia, sebelumnya saya kasih ayat dulu ya, mungkin supaya saudara dengar. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan apa? Percayalah kepadanya. Konsep percaya dunia dengan percayanya anak Tuhan itu berbeda. Konsep percayanya orang dunia dengan firman Allah itu berbeda. Kalau yang namanya percayanya orang atau manusia biasa itu selalu berkata begini, lihat baru percaya. Makanya saudara, kalau saudara lamar kerja saling ditanya apa? Anda punya pengalaman kerja apa? Begitu ya. Kak Kiki sudah 2 kali kerja, pasti ditanya satu adalah pengalaman kerja. Kenapa ditanya pengalaman? Karena dunia itu memiliki trust, percaya kalau ada pengalaman. Jadi mereka lihat dulu apa hasil kerja. Nah, kebetulan Kak Seri ada di sini, suaminya kerja di hotel di Bali. Dan saya percaya orang yang punya pengalaman akan lebih gampang diterima di hotel tempat dia bekerja daripada orang yang tidak punya pengalaman. Mungkin Anda pintar, tapi kalau Anda tidak punya pengalaman, pasti Anda susah diterima. Nah, demikian saudara-saudara dengan hidup kita. Percaya orang dunia adalah selalu melihat baru percaya. Kalau tidak, mereka tidak bisa terima. Itulah konsep dunia. Tapi konsep Alkitab adalah terbalik. Melihat baru percaya. Ibrani 11 ayat 1 bilang apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman dunia itu terbalik, melihat baru percaya, sedangkan iman Kristen adalah percaya baru melihat. Jadi saudara jangan balik-balik, jangan paksa Tuhan untuk menunjukkan sesuatu. Itu bukan iman namanya. Contoh orang yang disebut bapa segala orang beriman siapa? Abraham. Abraham disebut bapa orang beriman atau segala orang percaya. Kenapa disebut? Karena dia punya iman yang luar biasa. Dia dijanjikan seorang anak atau keturunan yang katanya keturunannya akan seperti apa? Pasir di laut dan bintang di langit. Padahal sisi pertama dia punya umur yang sudah sangat tua. Yang kedua itu tidak mungkin, karena bukan hanya dia yang sudah tua, Sarah sudah tua. Jangankan melihat keturunannya seperti pasir di laut, jangankan melihat keturunannya seperti bintang di langit.
untuk dapat satu saja susah. Itu sebabnya kalau saudara baca dalam perjalanan menunggu janji Allah, apa yang dilakukan oleh Abraham, mereka pakai cara mereka, yaitu apa? Oh, kami percaya Tuhan, tapi Tuhan itu kan juga pakai cara. Inilah manusia. Kadang-kadang memang bisa benar. Kita berpikir gini, tidak hanya cukup percaya, ada tindakan. Saya setuju. Tapi kadang-kadang tindakan yang tidak didahului dengan percaya akan menimbulkan masalah. Dengar ini pernyataan. Tindakan yang tidak didasari oleh percaya akan menimbulkan masalah. Sekali lagi saya bilang, tindakan yang tidak didasari iman akan menimbulkan apa? Masalah. Dan kita tahu pada akhirnya si Sarah bilang kepada Abraham, hampiri Hagar, bundiknya, hampiri dia, budaknya. Mungkin pikiran dari siapa? Sarah, bahwa Tuhan bisa pakai melahirkan keturunannya untuk menjadi bangsa yang besar. Dan akhirnya mereka pakai cara itu. Di samping percaya, kita tambah-tambah sedikit lah, pakai cara kita, yaitu kamu hampiri Hagar. Dan benar, akhirnya mereka dapat keturunan. Tapi saudara kalau baca, Tuhan bilang apa? Ismail akan menjadi seperti keledai liar. Saudara lihat baik-baik. Iman atau dasar iman atau tindakan tanpa dasar iman menimbulkan masalah. Dan kalau saudara lihat cerita itu, Ismail selalu menganiaya, selalu membuat onar kepada Ishak yang sebenarnya merupakan keturunan janji Tuhan. Lihat baik-baik. Selalu tindakan tanpa iman akan menimbulkan masalah. Contoh yang lain, kalau saudara pakai cara-cara saudara di dalam menolong hidup saudara, saudara akan pakai tindakan-tindakan manusia, dan tindakan itu kadang-kala banyak kali menimbulkan masalah. Bolehkah saya bicara sesuatu yang sederhana yang tiap hari kita lakukan? Saya minta maaf, berhutang tidak salah, tapi kadang-kadang kita berhutang, misalnya kita tidak melakukan dengan sekedar tindakan percaya dan iman. Kenapa Anda akhirnya berhutang dan berhutang? Karena Anda pikir itu solusi dan jalan keluar. Anda tidak meyakini bahwa Tuhan punya cara yang lebih luar biasa. Semua orang berhutang, tapi ketika Anda sadar bahwa Anda tidak punya kemampuan, bukan berhutang yang Anda lakukan, tapi belajar berserah dan percaya kepada Tuhan. Loh Tuhan, kan kita juga harus bertindak. Betul, saya setuju. Tapi akibatnya adalah saudara dan saya menimbulkan masalah, stres yang luar biasa ketika saudara tidak bisa menyelesaikan utang saudara. Atau contoh yang lain, sering saya bilang, ketika kita sudah lebih dari umur biasa orang menikah, wanita misalnya 28 tahun, banyak kali orang melakukan tindakan di luar iman dan akhirnya menimbulkan masalah. Sehingga orang pikir begini, sudahlah beta nikah, mau agama apapun, mau iman apapun, terima saja, nanti Tuhan yang rubah dia. Ternyata bukan Tuhan tidak rubah dia, tapi dia terhilang. Saudara lihat ya, saudara mengerti sampai di sini ya, tindakan sesuatu tanpa iman hanya akan menimbulkan masalah. Ada orang pikir dia sudah umur, jadi biar kawin saja, mau laki baik tidak baik kawin, yang penting statusnya saya sudah menikah. Akhirnya jadi persoalan, karena bukan dasar cinta, bukan karena hasil doa, bukan hasil pergumulan, hanya karena takut sudah umur kita menikah, dan akhirnya karena tidak didasari dengan cinta, akhirnya kita menghadapi masalah di depan. Sekali lagi, sebuah tindakan tanpa iman, tanpa berserah kepada rencana Tuhan, selalu menimbulkan masalah. Saudara sampai sini titik ini mengerti ya? Mengerti ya sampai sini? Bahwa berserah dan percaya adalah dua tindakan yang luar biasa yang Alkitab katakan. Makanya Allah mau bertindak. Saudara begini, mengapa kita harus serahkan dan mengapa kita harus percaya? Sebab manusia tanpa berserah, yaitu menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, pertama bukan hanya dia tidak bisa lihat, Tuhan tolong dia, tetapi dengan percaya kepada Tuhan, kita akan mengubah, tadi saya bilang,
dari kemampuan kita pada kemampuan Tuhan. Jadi kesimpulannya sederhana. Iman atau tindakan yang tanpa iman selalu menimbulkan persoalan. Siapa lagi selain itu yang melakukan tindakan-tindakan tanpa iman? Saul adalah raja yang ditolak Tuhan gara-gara ketika mereka melakukan peperangan dikatakan tunggu Tuhan atau tunggu imam datang, tapi Saul mendahului Tuhan. Apapun yang dia buat, dia pikir dia bisa, dia selalu mendahului Tuhan, bukan Tuhan yang mendahului dia. Itu yang saya sebut sebagai tindakan bodoh. Ada amin? Tindakan bodoh. Tindakan kita adalah berserah dan percaya. Ada amin? Mau umur tua kah, mau umur masih muda kah, belajar berserah dan belajar percayakan hidupmu di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tadi berharap anak saya tulis di sini. Tetapi apapun itu saudara-saudara, bicara tentang tadi saya bilang apa? Percaya. Itu adalah bentuk daripada sebuah tindakan yang luar biasa untuk melihat Allah bekerja. Nah, saya tutup dengan sebuah ilustrasi tentang percaya. Ya, biasalah setiap Natal, ya kan? Setiap Natal kita didatangi tetangga, keluarga. Dan di antara tetangga dan keluarga itu ada anak-anak. Biasanya kalau orang tua pulang, baru anak-anak muncul. Anak-anak itu biasa rombongan, ya. Sudah bawa rombongan, bawa tas juga. Nah, kita tahu itu kan setiap Natal itu mereka bawa tas. Jadi setiap mereka selamat, kalau dapat biskuit mereka simpan, Coca-Cola mereka simpan. Mereka tidak makan, mereka bawa pulang. Nah, di antara anak-anak ini ada dua anak datang kepada satu keluarga dan bilang, "Shalom." Lalu dijawab tuan rumah, "Shalom. Selamat Natal, Om." "Iya, selamat Natal, Adek." Lalu Om bilang, "Duduk ya, Adek." "Iya, Om." Ya biasalah, di atas meja itu ada kue, ada gula-gula, ada permen, ada macam-macam, ada kacang. Lalu dua anak ini duduk. Satu anak ini terlalu berani. Tuan rumah belum suruh, dia semua berapa itu kacang, dia semua ambil itu kue. Yang satu ini diam saja, lihat ini toples sambil lihat ini tuan rumah. Yang satu setiap kali tuan rumah bilang ambil, yang satu ini cepat-cepat ambil kacang. Dia duduk lagi, tuan rumah ambil gula-gula, dia ambil lagi. Yang satu ini suruh, dia diam saja, dia diam dan dia diam. Tuan rumah ini pikir-pikir, ini anak kasihan ya, mungkin dia malu atau dia takut. Tapi dia dalam hatinya begini, saya suka permen yang ada di toples itu. Tapi dia diam. Apa yang terjadi? Waktu mereka mau pulang, tuan rumah bilang, ambil itu permen. Dalam hati, ini bagus. Tapi sekali lagi, waktu anak yang pertama ini dapat perintah untuk ambil permen, ambil sebanyaknya ya. Jadi anak yang pertama itu langsung cepat-cepat dengan tangan yang kecil langsung masukkan tangannya ke dalam toples, langsung ambil. Dan betapa bangganya dia karena dia bilang, "Lihat berapa banyak." Lalu dia keluar, dia bilang, "Masuk kawan." Tapi kawan ini masih berdiri lihat toples gula-gula permen itu. Dia hanya lihat. Rupanya tuan rumah ini peka. Tuan rumah ini ambil dengan tangannya, tangan orang tua yang besar itu. Lalu dia kasih ke tangan anak itu dengan gembira, bukan hanya dengan tangan anak itu anak angkat baju, lalu dia bilang, "Om, taruh di sini, Om." Saudara mengerti sampai di sini? Percaya itu artinya biarkan tangan orang itu, tangan itu lebih besar. Kalau kita yang ambil dapat sedikit, tapi kalau Tuhan yang kasih seperti anak itu,
dia menerima yang terbaik. Percaya dan berserah adalah tindakan kita melihat tangan Allah yang perkasa besar itu akan menjamah dan menolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.